Salam jumpa sahabat-sahabat pelita kasih yang istimewa. Salam seroja dan berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari Rabu, pekan kedua masa Prapaskah. Kita bersama-sama akan merenungkan pelita sabda dan pelita kasihnya yang semoga dapat menjadi penyerta kita semua di awal hari ini untuk menghayati masa tobat di masa Prapaskah ini. Kutipan sabda yang diambil dari liturgi bacaan hari ini cukup panjang, yakni dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kalau kita membaca Injil kita, sebetulnya itu ada dua perikop atau dua cerita. Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19 itu diberi judul pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dan kemudian ayat 20 hingga ayat 28 judulnya adalah permintaan ibu dari anak-anak Zebedeus dan juga perintah untuk melayani kepada sesama. Maka mari kita renungkan beberapa butir yang hemat saya penting untuk hidup kita. Yang pertama, kepada para murid, Yesus harus menyampaikan bahwa hidup dan karyanya harus diakhiri dengan yang namanya penderitaan. Sampai 3 kali Tuhan menyampaikan penderitaan itu kepada para murid, penderitaan yang akan dialami dan dengan berbagai macam reaksi. Dan setelah Tuhan memberikan pemberitaan akan penderitaan yang ketiga kalinya, kemudian ibu Zebedeus, ibu dari anak-anak Zebedeus, yakni ibu dari Yakobus dan Yohanes, datang kepada Tuhan. Yang intinya apa? Ingin meminta supaya anaknya kelak besok itu duduk di sebelah kanan dan kirinya. Sebuah permintaan dari seorang ibu, seorang mama untuk memuliakan anaknya kelak. Tentu wajar siapapun seorang ibu akan selalu memintakan yang terbaik kepada atau bagi anak-anaknya. Dan ternyata Tuhan pun juga menanggapi atau menjawab permintaan ibu itu dengan bertanya kepada kedua anaknya, yakni Yohanes dan Yakobus. Tuhan bertanya, apakah engkau sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Dan mereka serentak mengatakan, iya kami sanggup. Dan Tuhan mengatakan, memang engkau akan sanggup menerima atau meminum cawan yang akan kuminum. Tetapi soal duduk di sebelah kanan dan kiri, hidup kekal nantinya itu bukan urusanku tapi urusan Bapa di surga. Artinya apa? Tuhan mau mengingatkan bahwa janganlah kita berpikir akan nasib kedudukan kelak, tetapi yang dipikirkan adalah sejak sekarang, pada zaman sekarang ini, ketika kita masih diberi karunia kehidupan, berkarya melakukan hidup panggilan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Nanti tentu saja Tuhan tidak akan pernah atau Allah tidak akan pernah mengabaikan apa yang menjadi usaha kita. Oleh karena itu, Tuhan kemudian melanjutkan pesannya kepada para murid ketika ke-10 orang murid lainnya itu marah kepada Yakobus dan Yohanes yang menurut mereka ini adalah sebuah sikap atau tindakan yang tidak benar. Maka mereka marah, memang tidak dijelaskan kemarahannya seperti apa. Tapi rupa-rupanya kemarahan mereka itu betul-betul kemarahan yang mau diungkapkan dengan sebuah tindakan kekerasan. Maka Tuhan cepat-cepat mengingatkan kepada ke-10 murid.
Yang intinya adalah bahwa pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi kepada kalian, aku memerintahkan, kalau ingin menjadi besar, hendaklah ia mau melayani. Kalau ia ingin menjadi terkemuka, harus siap menjadi hamba. Ini poinnya. Tuhan mengajarkan kepada para murid dan tentu saja juga kepada Yakobus dan Yohanes, dan pasti harus disadari oleh ibu dari kedua anak itu, bahwa yang dipentingkan dalam hidup kita sekarang adalah hidup dengan semangat pelayanan, hidup di dalam kerendahan hati. Jika kita mampu hidup melayani sesama, dan kalau kita mau menjadi hamba untuk sesama, niscaya pada akhirnya Tuhan tidak akan merendahkan kita. Tuhan akan meninggikan, bahkan memberikan tempat yang terhormat. Tidak ada cerita orang itu mengalami kesuksesan dalam hidup karena kesombongannya, karena kecongkaannya. Banyak kisah-kisah kita temukan pengalaman hidup orang. Ia bisa meniti karir hingga puncak karena ia menapakinya dengan penuh kerendahan hati, bahkan penuh dengan perjuangan. Demikian juga Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, sebagaimana ia datang untuk melayani, maka marilah kita juga punya semangat pelayanan itu. Singkatnya, dari sabda Tuhan hari ini kita diajak, mari kita menghayati hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita hayati tugas dan panggilan kita ini dengan sebaik-baiknya pula. Bahkan Tuhan meminta kita untuk melakukannya dengan semangat pelayanan dan kerendahan hati, menjadi hamba bagi sesama, bukan menguasai, memerintah, apalagi dengan segala kecongkaan dan kesombongan kita. Masa Prapaskah, masa yang amat cocok bagi kita untuk membongkar kembali jika di dalam hati kita masih ada sikap-sikap kesombongan atau masih ada keinginan untuk mencari kedudukan dan tempat terhormat. Mari kita hidupi hidup kita dengan kerendahan hati, niscaya Tuhan akan memberikan rahmat melimpah pada saatnya. Selamat mengawali hari ini. Semoga usaha tobat kita sungguh diberkati oleh Tuhan, dan tetap jaga jarak, jaga sehat, sehingga hidup kita pun berlimpah berkat. Saya Romo Isoto Raharjo mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan berkah dalam.